Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Ahmad Jauhari. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan yang sudah mengklik video ini pasti akan haus pada tutorial ataupun ilmu yang bermanfaat, yang terutama pada kali ini kita akan membahas tentang alur mulai dari awal sampai dengan akhir tentang pernikahan, terkhusus buat teman-teman yang mau menikah tahun ini ya. Jadi buat teman-teman yang menikah tahun ini udah punya persiapan dan pastinya sudah punya pasangannya masing-masing. Jadi apa aja sih yang harus disiapin? Yang paling pertama teman-teman dalam alur perizinan atau berkas-berkasnya, yaitu adalah yang paling pertama adalah berkas diri sendiri. Yang pertama kayak mulai KTP, terusnya kartu keluarga, yang selanjutnya akte kelahiran, dan data orang tua. Misalkan orang tua masih ada berarti KTP kakaknya, dan kalau orang tua sudah almarhum berarti akte kematian atau surat kematiannya. Nah kalau sudah, teman-teman langsung ke langkah yang kedua, yaitu adalah bikin surat pengantar dari RT dan RW di lingkungan tempat tinggal teman-teman. Ingat sesuai KTP ya, bukan sesuai dengan domisili. Nah, kalau sudah dapat pengantar dari RT dan RW, masuk ke langkah yang ketiga, yaitu adalah bikin surat atau sertifikat layak nikah sesuai dengan puskesmas kecamatan teman-teman tinggal ya, sesuai dengan KTP-nya. Jadi, lagi-lagi bukan sesuai dengan domisili. Nah, kalau sudah, teman-teman baru deh nanti ke kantor kelurahan. Nah, tapi kalau untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya sampai dengan Jakarta Utara, Jakarta Barat, itu sekarang sudah online di websitenya Jakevo. Nah, kalau yang di luar Jakarta nanti bisa ke kantor kelurahan sesuai dengan tempat tinggalnya, di KTP nanti ajukan surat pengantar nikah. Dan yang kelima, langkah yang terakhir atau yang paling akhir, yaitu adalah daftar di KUA kecamatan setempat. Nanti ada dua, kalau teman-teman nanti numpang nikah berarti lanjut lagi ke KUA terakhir, tapi kalau nikahnya di KUA kecamatan tersebut udah selesai, nggak pakai pengantar dari KUA tempat tinggal kita. Nah teman-teman, kalau sudah semuanya, kita akan masuk ke langkah tutorial yang pertama, yaitu bagi teman-teman yang di Jakarta khususnya, kita akan masuk ke tutorial pengisian Jakevo untuk di kantor kelurahan. Jadi nggak perlu datang lagi, kita harus isi aja di sini ya, di websitenya jakevo.jakarta.go.id. Berikut tutorialnya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Langsung aja buka websitenya Jakevo, ketik di Google, atau secara lengkapnya jakevo.jakarta.go.id. Nah, kalau yang udah punya akun silakan login, kalau yang belum silakan daftar ya. Nah, video yang cara daftar Jakevo sudah ada di video yang lain, nanti saya sematkan ya. Tinggal masuk, nanti kalau sudah dengan email dan passwordnya masukin kaptanya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Langsung aja pilih PM1 camat atau lurah, ada di bagian sini ya, kanan tadi, dan langsung pilih permohonan apa yang ingin dilakuin atau yang diajuin. Perkawinan. Nah, kalau yang buat dispensasi itu berarti untuk yang itu ya, tanda kutip lah ya. Nah, di sini kalau pernikahan yang pertama, kedua, atau di bawah 19 tahun dipilih sesuai dengan pilihan. Pilih perorangan, pilih nama kelurahannya sesuai dengan KTP teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau sudah, nanti buat permohonan akan masuk ke bagian formulirnya. Nah, di bagian kanan ini ada isian atau format atau kotak dialog yang permohonannya ya. Lalu yang pertama diisi adalah data identitas dari mulai KTP. Lalu nanti dimasukin di bawahnya sesuai judul semuanya ya. Ada KTP, tempat lahir. Masukin semuanya sesuai dengan KTP teman-teman ya. Jangan sampai ada yang beda. Terkhusus nanti pekerjaannya. Misalkan pekerjaannya karyawan swasta, masukinnya karyawan swasta. Jangan masukin satpam atau security dan lain-lainnya ya. Jadi nggak matching atau nggak cocok.
Nah, masukin dari mulai yang tadi saya sebutin. Nah, untuk pilihannya di sini udah pasti single ya atau jejaka laki-laki. Kalau perempuan yang satunya lagi ya. Ya, kalau nikah yang kedua nanti beda lagi teman-teman. Nah, di sini nama ayahnya sesuai dengan nama ayah teman-teman, nggak pasti berbeda-beda ya. Walaupun penulisannya atau penyebutannya sama, tapi penulisannya pasti ada aja yang berbeda. Nah, tulis di situ, nggak usah bintinya tapi namanya aja. Lalu di sini isi juga nama lengkap teman-teman, tanggal lahir, terus agama, jalan, sesuai dengan KTP, tulisnya RT RW, kode pos, serta kelurahan ya. Jangan sampai terlewat. Dan pastiin penulisannya benar dan kalau kelurahan dipilih. Nah, kalau sudah kita pencet berikutnya, di sini ada data orang tua. Nah, data orang tua itu udah pasti data ayah dan ibu ya. Kalau data ayah atau salah satu orang tua kita masih ada, ditulis semuanya sesuai KTP. Kalau nggak ada, ditulis almarhum. Ada gelar tambahan depannya ya. Nanti ditulis namanya, lalu almarhum. Terus yang lain diisi nggak usah diisi, kosongin aja. Kalau misalkan almarhum, karena yang almarhum udah nggak punya alamat dan nggak punya KTP atau NIK lagi. Jadi diisi sesuai dengan KTP, kalau sudah almarhum tidak usah diisi. Kalau ada diisi semuanya secara lengkap ya. Nama ayah dan nama ibu. Nah, kalau sudah kita pergi ke berikutnya yaitu isian nomor dari surat pengantar RT RW yang sudah saya sebutin di awal. Di sini ditulis nomor surat pengantarnya, biasanya ada di bagian tengah atas, kiri ataupun kanan sesuai dengan format RT-nya masing-masing dan RW-nya. Masukin RT RW-nya, masukin tanggal surat pernyataan belum pernah menikah. Nanti ada formatnya di bawah, terusnya nama calonnya dan nama KUA-nya, KUA kecamatan apa gitu ya, tempat nikah. Nah, kalau sudah, kita masuk ke persyaratan perizinan. Yang pertama KTP, yang kedua surat pengantar RT RW, terusnya surat pernyataan belum pernah menikah. Di sini ada formatnya, tinggal diklik aja ya. Nah, di sini ada scan KTP kakak calon, terusnya akte, lalu KTP kakak orang tua, KTP saksi, sertifikat nikah, dan KTP kakak ortu. Kalau sudah disubmit, kalau nanti ada yang mau dikerjain lagi, disimpan dalam draft. Nah, kalau sudah, ini akan muncul di bagian menu dalam proses. Nah, kalau udah selesai, nggak ada yang salah lagi, muncul. Ya, oke teman-teman, itu video tutorialnya cara pengisian dari mulai awal sampai dengan akhir di Jakevo sebagai pengganti bagi warga Jakarta, khususnya untuk di kantor kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah. Nah, yang selanjutnya saya akan bagikan, kita akan sama-sama menyaksikan video tutorial yang kedua, yaitu adalah pengisian SIMKAH, atau yang kalau di offline-nya kita daftar di KUA. Nah, ini bisa daftar secara online juga. Jadi kalau teman-teman sibuk, nggak perlu datang lagi ke KUA, tapi tinggal konfirmasi aja, nanti by telepon, nanti tinggal janjian, dan bisa secara online di SIMKAH. Oke, kita masuk juga nanti ke video tutorialnya. Untuk SIMKAH ini seluruh Indonesia bisa. Kita masuk ke video tutorial pendaftaran di SIMKAH KUA. Oke, kita masuk ke video tutorial yang kedua, yaitu adalah pendaftaran atau pengajuan SIMKAH. Langsung aja buka di Google SIMKAH KUA. Nanti muncul websitenya seperti ini. Dan di sini ada penomoran pendaftarannya ya. Jadi harus daftar dulu di SIMKAH, lalu nanti bayar retribusi kalau nikahnya di luar kantor, di luar jam kantor juga. Dan yang ketiga datang. Jadi harus diminta datang juga memang ya untuk verifikasi dan lain-lainnya. Oke, kalau sudah kita baca, kita klik di bagian daftar nikah. Nanti kalau yang udah punya akun langsung login. Kalau yang belum, daftar dulu ya dengan nicknya, nanti pakai email verifikasi. Nanti login pakai email dan juga pakai password yang sudah dibikin. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal nanti gunain aja menu daftar nikah. Nah, yang pertama di sini akan muncul ditanya udah punya surat rekomendasinya belum dari KUA.
Kalau belum, klik tidak, tapi kalau ya, klik ya. Jadi nanti tinggal masukin aja surat rekomendasinya kalau sudah punya. Jadi tinggal lanjutin. Nah, kalau belum, berarti teman-teman tinggal beli belum dan nanti diminta untuk mengisi form daftar nikah online. Nah, yang pertama lokasi KUA dan jadwal nikah. Dari mulai lokasinya di mana sesuaiin. Nah, nikahnya di mana? Di dalam atau di luar kantor. Lalu di sini ada nomor surat dispensasi kalau nikahnya mepet. Terus di sini KUA mananya, tanggal akadnya dipilih. Nanti dia udah otomatis tanda silang, berarti udah nggak bisa ya, karena harinya udah kelewat. Nah, kalau dia harinya deket, dia otomatis disuruh minta ngisi nomor surat rekomendasi. Tapi kalau masih jauh, dia nggak usah. Jamnya pun bisa dipilih ya. Nah, misalkan nanti mau berubah, nanti konfirmasi ke langsung datang. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah lokasi akadnya. Lokasi akadnya di mana nih? Misalkan numpang nikah di mana, di kaum mana, jadi jelas dan tulis juga alamat jelasnya ya teman-teman ya. Jadi nanti nggak bingung petugas KUA-nya ketika nanti verifikasi permohonan online-nya. Oke, kalau sudah, yang pertama di sini data suami. Jadi buat teman-teman yang bingung, nanti yang ngajuin suami atau istri dua-duanya jadi satu. Jadi soalnya di input data istri, data suami. Nah, penginputannya sudah jelas di sini sesuai kolom. Nanti masukin nick, nanti cek nicknya dulu ya. Habis itu nanti di sini juga diminta dari mulai data pribadi seperti tanggal lahir, tempat lahir, nanti juga pekerjaan, samain sesuai dengan KTP teman-teman ya. Nomor HP juga diminta dan alamat lengkap serta email. Sesuaiin dengan data diri teman-teman masing-masing ya. Nah, kalau sudah, nanti kita selanjutnya scroll ke bagian bawah. Di sini minta foto ukuran 2x3. Nah, di situ ada format backgroundnya warna biru ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau sudah, klik selanjutnya. Nanti diminta data orang tua, ibu dan ayah. Dari yang pertama laki-laki dulu atau suami. Nah, isi sesuai data. Kalau udah almarhum, ada tanda checklist di bagian kanan ya. Checklist kalau sudah meninggal, itu nggak perlu diisi lagi. Tapi kalau masih ada, berarti harus diisi. Nah, harus diisinya sesuai dengan KTP yang dilampirkan nantinya ya. Jadi jangan sampai berbeda. Begitu juga dengan data ibu, diisi dengan sesuai yang dilampirkan. Kalau sudah meninggal, lagi-lagi di checklist. Jangan lupa ya. Oke, kita berlanjut. Yang selanjutnya itu adalah data istri bagian perempuan. Jadi maupun yang ngisi laki-laki maupun yang ngisi perempuan tetap nanti kebagian jatah mengisinya ya. Jadi pengajuannya cukup sekali. Nah, data istri juga dimasukin dari mulai nicknya. Nanti dicek nicknya akan tergenerate atau otomatis. Habis itu nanti akan muncul nicknya dan teman-teman bisa mengisi sesuai dengan kolom yang tadi sama seperti suami ya. Nama lengkapnya, terusnya statusnya, pekerjaannya, nomor HP, terusnya alamat lengkap, email, pekerjaan, agama, dan sampai dengan buku nikah, bukan buku nikah tapi foto nikah. Foto nikahnya juga diminta ukuran 2x3 background warna biru, diupload ya. Nah, kalau ada yang salah atau ketinggalan nanti muncul tanda merah seperti ini. Oke, kita klik selanjutnya. Sama seperti yang tadi, dipilih juga data orang tua, ayah dari sang istri, dari pihak perempuan. Diisi sesuai dengan KTP-nya ya. Jangan sampai salah. Kalau sudah meninggal, lagi-lagi di checklist saja. Di bagian checklist sudah meninggal. Nah, kalau sudah diisi semuanya, nanti tinggal diklik lagi selanjutnya. Nah, kalau udah semuanya nanti ada isian yang sebelum kita upload atau siapkan dokumen-dokumen
itu adalah wali nikah. Nah, wali nikah ini kalau yang masih ada orang tuanya berarti bapak si perempuan ya. Wali nikah itu bapak perempuan. Nah, kalau nggak ada nanti hubungannya apa? Dipilih sesuai dengan pilihan yang ada, sesuai dengan nasabnya ya. Nama lengkapnya, terusnya nama ayahnya si wali siapa, nicknya, terus juga alamat, nomor telepon, agama, tempat tanggal lahir, tempat lahir. Nah, sama seperti tadi diisi juga. Pastiin sama juga dengan KTP yang dilampirkan. Nah, kalau sudah pilih selanjutnya, nanti data-data yang harus disiapkan itu sudah terchecklist secara otomatis, dan ini data yang harus dibawa ketika ke KUA. Jadi diverifikasi sama petugas bagian offline-nya di KUA ya, sudah lengkap atau belum. Nah, kalau sudah tinggal checklist, habis itu di save. Nanti permohonannya masuk di bagian dashboard ya. Di bagian dashboard sebelah sini, di bagian yang bawahnya proses. Nanti di sini ada judul dan menunya. Jadi dipilih ada action, ada statusnya. Nah, untuk yang bawahnya di sini ada kartu digital nikah. Kalau sudah menikah, nanti dapat buku nikah, di scan nanti masuk ke sini kartu digital nikahnya. Nah, untuk prosesnya nanti di sini semuanya ya. Oke teman-teman, sudah semuanya dari awal sampai dengan akhir dan juga plus tutorialnya saya jabarkan secara lengkap dan detail. Jadi kalau teman-teman udah siap nikah tahun ini pasti udah serius banget ya persiapannya, dari mulai berkas sampai dengan yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang masih merasa bingung, boleh nanti tinggalin komentarnya ataupun pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab. Dan buat teman-teman yang mau rekomendasi, misalkan kalau tadi kan tentang surat-suratnya, mulai dari nanti kalau mau acara dan lain-lainnya, perihal nikah dan lain-lainnya, biayanya ataupun apapun itu, dari mulai acaranya, dekorasinya, soundnya dan lain-lainnya, bisa teman-teman saya rekomendasiin beberapa wedding organizer ataupun dekorasi ataupun yang lainnya, nanti teman-teman akan lihat. Nah, yang pertama ini boleh di screenshot, yang kedua ini boleh di screenshot ya, dan yang ketiga ini silakan teman-teman di screenshot. Kalau kelewat tinggal mundurin lagi, nanti di screenshot ya. Nah, ini rekomendasi yang sudah pernah saya temuin langsung, jadi teman-teman bisa tanya dan pastikan melihat secara detail atau ketemuan untuk diskusi dan rapatnya ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Kalau nanti ada yang ketinggalan, balik lagi aja ke menit-menit yang sudah saya kasih jadwal di bawah ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih video ini, dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan sebarkan video ini, semoga berbanyak manfaat yang berbagi teman-teman, dan sebanyak itu juga yang mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya, jadi kalau nanti saya upload video, teman-teman akan langsung dapat notifikasinya. Dan terakhir saya ucapin sekali lagi terima kasih, dan semoga kita bertemu lagi di video-video yang akan datang. Kalau teman-teman nyari ilmu dan tutorial yang bermanfaat untuk kehidupan, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Semua salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.